Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami dalam playlist kajian kisah sahabat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita juga belajar mempelajari biografi kisah hidup para orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lain dan tidak bukan adalah sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad, karena mereka adalah orang-orang yang hidup berdampingan, hidup langsung melihat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka mendapatkan guyuran keberkahan setiap harinya ketika melihat Rasulullah, setiap harinya ketika mereka sholat berjamaah dengan kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap harinya akan selalu ada pelajaran, setiap harinya akan selalu ada hikmah, dan juga ada keberkahan yang memancar dari diri baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lain dan tidak bukan tujuan kita mempelajari kisah-kisah beliau. Beliau ini tidak lain adalah tujuannya kita juga bisa mempelajari bagaimana budi pekerti Rasulullah ketika hidup dengan tetangganya, bagaimana sosial kanjeng Nabi Muhammad ketika hidup dalam bermasyarakat. Juga kita mempelajari bagaimana kehidupan mereka, murid-murid langsung dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam playlist ini di channel YouTube MZT Malang Raya kita sudah banyak membahas beberapa sahabat. Nantinya juga kita akan mempelajari para sahabiyah. Sahabiyah adalah mereka orang-orang perempuan yang langsung berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jikalau beberapa sahabat yang kita bahas sebelumnya adalah seluruhnya laki-laki, di pertemuan-pertemuan, di video-video selanjutnya kita juga akan membahas sahabat-sahabat wanita yang mana mereka juga memiliki keistimewaan tentunya. Mereka juga memiliki kehidupan yang syarat dengan pelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil sebagai suri tauladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada video kali ini kita akan mempelajari biografi daripada sahabat yang dikenal dengan sebutan Sayyidina Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Beliau memiliki julukan ataupun bahkan bergelar langsung dari lesan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lewat hadis beliau mengatakan, beliau bersabda, likulli ummatin aminun wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah. Setiap umat memiliki orang kepercayaan, dan aminu hadhil ummah, orang terpercaya, orang kepercayaan dari umat ini adalah Abu Ubaidah. Beliau bernama asli Amir bin Abdullah ibn al-Jarrah al-Fihri al-Qurashi. Nama asli beliau adalah Amir, putra dari Abdullah bin al-Jarrah, putra dari Abdullah bin al-Jarrah al-Fihri, dari kabilah Fihri dari Bani Quraisy, suku terbesar di Mekah, Saudi Arabia. Kana wadi' al-wajh bahiyya tal'an nahil al-jism tawil al-qama khafif al-aridain tartahul ain liman ra'ah wa ta'nasun nafsu liluqyah wa yatma'innu ilahil fuad. Beliau adalah seorang yang wajahnya cerah, bersinar, bahiyya tal'ah, penuh wibawa. Beliau juga enak dipandang. Tartahul ainu liman ra'ah, menyejukkan mata yang memandang. Wa ta'nasun nafsu liluqyah, dan orang yang berjumpa dengan beliau itu hatinya merasa tenang. Ini sama halnya dengan kita ketika kita berjumpa dengan orang-orang soleh, ketika kita berjumpa dengan orang-orang alim yang mana beliau adalah mereka orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita merasakan nikmat ketika kita memandang beliau, ketika kita memandang ulama-ulama Allah, ulama-ulama yang lurus, kita merasakan ketenangan dalam hati kita. Begitulah disifati oleh para sahabat-sahabat yang lainnya ketika mereka berjumpa dan melihat sahabat Abu Ubaidah bin al-Jarrah. Beliau orang yang berwibawa, memiliki paras yang tenang, tetapi karena idza hazabal amru wa jaddal jiddu yaghdu ka'annahu laithu adiyan. Beliau adalah orang yang tenang.
Tapi beliau juga seorang yang pemalu, sangat pemalu. Tapi ketika beliau sudah disentuh sedikit agamanya, ketika disenggol sedikit harkat dan martabat agamanya, disifati oleh sahabat-sahabat yang lainnya, oleh sahibul kitab ini, Syekh Abdurrahman Rafat Basha, ka'annahul laithu adiyah. Beliau seperti singa yang siap menerkam lawan-lawannya, musuhnya, yang merendahkan, yang menghinakan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau disifati oleh sahabat Abdullah bin Umar, sahabat yang lebih muda, yang dikatakan oleh para ulama muhaddisin min sigharis sahabah, min abadillah. Beliau Abdullah bin Umar, putra dari sahabat Umar bin Khattab, mensifati, menjelaskan beberapa dari sahabat. Faqala thalathatun min Quraisy asbahun nasi wujuhan wa ahsanuha akhlaqan wa athbatuha hayaan. 3 orang dari suku Quraisy. Ada 3 orang dari suku Quraisy. Asbahun nasi wujuhan, wajahnya paling bersinar, paling indah, paling nyaman untuk dilihat. Wa ahsanuha akhlaqan, dan akhlaknya yang paling mulia, paling indah, paling menyenangkan, paling baik akhlaknya. Wa athbatuha hayaan, dan paling pemalu di antara yang lainnya. In haddatsuka lam yakdzibu, kalau mereka berbicara denganmu, mereka tidak akan pernah membohongimu. Ucapannya selalu jujur. Wa in haddatstahum lam yukadzibuk, tapi kalau engkau bertanya kepada mereka, mereka juga akan memberikan kisah, memberikan jawaban yang nyata, yang fakta, dan tidak ada kebohongan di dalamnya. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar. Kemudian kata Sayyidina Abdullah bin Umar, yang kedua Utsman bin Affan. Adalah Utsman bin Affan. Yang ketiga adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Sayyidina Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. 3 orang dari Quraisy yang paling indah wajahnya, paling berseri wajahnya, paling bagus akhlaknya, dan paling pemalu di antara yang lainnya. Dan sahabat Abu Ubaidah bin Al-Jarrah adalah termasuk dari as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama, golongan orang-orang yang pertama masuk Islam. Dan beliau Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ini masuk Islam sebab lewat perantara dan ajakan dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dan beliau ini masuk Islam 1 hari setelah Islamnya Sayyidina Abu Bakar. Jadi keesokan harinya ketika Sayyidina Abu Bakar masuk Islam, mendengar dan beriman, bersyahadat di hadapan Rasulullah, keesokan harinya Sayyidina Abu Ubaidah bin Al-Jarrah sudah masuk Islam dengan ajakan Sayyidina Abu Bakar yang diantarkan kepada Rasulullah. Wa kana islamuhu ala yaday siddiq nafsihi famadha bihi bi Abdurrahman bin Auf wa bi Utsman bin Maz'ud wa bil Arqam ibn al-Arqam ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya Sayyidina Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, tapi saat itu juga masuk Islam di hari setelah Sayyidina Abu Bakar, sehari setelah Sayyidina Abu Bakar, bersama dengan Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Utsman bin Maz'un, juga Al-Arqam, Sayyidina Al-Arqam ibni Abil Arqam. Ini beliau bertiga, berempat, bersama-sama dituntun, diajak oleh Sayyidina Abu Bakar menghadap Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk mengikrarkan syahadatnya dan untuk bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk menegakkan kalimatullah, untuk menegakkan agama. Kemudian seperti yang kita pahami juga kita ketahui, jikalau para as-sabiqunal awwalun, mereka orang-orang, para sahabat yang masuk Islam pada awal mula didakwahkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, tentu mereka akan ana minal azab wal iqab wal idza minal kuffar. Mereka akan menerima gangguan, siksaan, dan berbagai macam serangan dari orang-orang kafir Quraisy yang ada di sekitar Mekah, di sekitar Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tetapi beliau tetap pada pendiriannya, tidak tergoyahkan, dan tetap mengangkat kalimatullah ta'ala. Bahkan disifati oleh Syekh Abdurrahman Rafat Basha, tidak bisa digambarkan bagaimana betapa perjuangan beliau menghadapi siksaan-siksaan orang kafir Quraisy saat itu. Sampai datangnya peperangan ketika umat Islam bisa hijrah ke kota Madinah,
beliau meluapkan kemarahannya. Beliau ingin membalaskan bagaimana orang-orang kafir itu telah menyakiti orang-orang muslim, sehingga ketika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berperang melawan kafir Quraisy, ketika peperangan Badar, Sayyidina Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, beliau ketika di peperangan Badar, beliau berada di depan, garda terdepan dari kaum muslimin, sehingga dikatakan lakinna mihnata Abi Ubaidah yauma badrin faqat fi unfiha hisban al-hasibin wa tajawazat khiyal al-mutakhayyilin. Kemudian beliau masuk merangsek ke dalam barisan musuh. Merangsek ke dalam barisan musuh, ingin menyerang, menghancurkan bala tentara barisan kafir Quraisy yang melawan kaum Islam, sehingga beliau sama sekali tidak takut untuk mati. Bahkan orang-orang kafir Quraisy pun merasa takut. Fahadirahu fursana Quraisy. Bahkan fahabahul musyrikun, orang-orang musyrik, mereka takut. Jumlah mereka yang ratusan, yang dalam riwayat hampir mencapai 1000, kurang lebih 1000 dalam perang Badar, ini diporak-porandakan oleh satu orang, yaitu Sayyidina Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Beliau merangsek ke dalam barisan musuh. Tapi ada satu orang lagi, rajulan wahidan minhum ja'ala yabruzu li Abi Ubaidah fi kulli tijah. Ada satu orang yang terus menghalangi pergerakan Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah. Di saat kafir Quraisy, orang-orang musyrik yang lainnya berusaha menghindar dari Abu Ubaidah bin Jarrah, ada satu orang mencoba menutup pergerakan Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah. Tetapi fakana Abu Ubaidah yataharraf an tariqi wa tahasha liqa'ahu. Tapi Abu Ubaidah ini berusaha untuk menghindari satu orang yang menutup pergerakannya ini. Seakan-akan ada sesuatu yang ingin dihindari oleh Abu Ubaidah agar tidak bertemu dengan satu orang ini. Sampai akhirnya lajar rajulu fil hujum wa aktsara Ubaidah minat tanahi wa saddar rajul ala Abi Ubaidah al-masalik. Sampai akhirnya orang ini menutup seluruh pergerakan Abu Ubaidah, sehingga Abu Ubaidah tidak lagi bisa menyerang dan menghuluskan pedangnya kepada pasukan kafir Quraisy. Tidak lama setelah itu, tanpa pikir panjang lagi, dengan tangan yang mantap, hunusan ayunan pedang dengan seluruh kekuatan yang beliau miliki, akhirnya kekuatan dari tangan Sayyidina Abu Ubaidah bin Al-Jarrah atas izin Allah memenggal kepala orang yang berusaha menutupi pergerakan dari Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Kemudian beliau mengatakan, la tuhawil ayyuhal qari an tukhammina man yakunur rajulus sari'. Wahai pembaca, wahai pemirsa, kata beliau, engkau jangan bertanya siapa orang yang dibunuh yang berusaha awalnya untuk dihindari oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ini. Siapakah gerangan? Kenapa di awal-awal Abu Ubaidah berusaha untuk menghindar? Tetapi hingga ketika tidak ada jalan lagi, kemudian Abu Ubaidah mengayunkan pedangnya dengan segala kekuatan. Seluruh kekuatannya, segenap kekuatannya untuk menghunuskan pedang kepada orang tersebut. Walaqad yatasadda'u ra'suka id arafta anna ar-rajula sari'. Kata beliau, kita semua akan merasa terkaget. Ternyata orang yang dipenggal kepalanya oleh Abdullah bin Ubaidah, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah adalah Abdullah ibn Al-Jarrah, yang tidak lain adalah ayahnya sendiri. Lam yaqtul Abu Ubaidah abah, wa innama qatala syirka fi syakhsi abihi. Sahabat Abu Ubaidah tidak membunuh ayahnya, tetapi Abu Ubaidah memenggal kemusyrikan yang ada pada diri ayahnya. Abu Ubaidah tidak membunuh jiwa ayahnya. Jikalau seandainya saja ayahnya mau mengikuti agama Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang sudah didakwakan puluhan tahun sejak di kota Mekah, tentu Abu Ubaidah tidak akan seperti ini. Jikalau seandainya saja ayahnya mendengarkan apa dakwahan dari anaknya untuk mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW, tentu Abu Ubaidah tidak akan melakukan ini. Dan di awal tadi kita sudah mendengar, kita bersama-sama memahami Abu Ubaidah tidak lantas kemudian menghunuskan, mengayunkan pedang kepada orang yang sejak awal peperangan berusaha menutupi pergerakan dari Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Atas kejadian ini,
Dan kejadian yang luar biasa, pengorbanan dari Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan dan mengabadikan di dalam firman-Nya dalam surat Al-Mujadalah. Kita bisa lihat di surat Al-Mujadalah ayat yang ke-22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhim minhu wa yudkhilhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu'an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun." Kita bisa lihat di surat Al-Mujadalah ayat yang ke-22. Selanjutnya, lam yakun zalika ajiban min Abi Ubaidah. Bukan hal itu saja yang menakjubkan, yang bisa kita ambil pelajaran dari Sayyidina Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Masih banyak ataupun masih panjang kisah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah dan kenapa beliau juga mendapatkan aminu hadhil ummah. Bagaimana bisa? Kenapa beliau bisa mendapatkan julukan ataupun gelar orang terpercaya langsung dari lisan baginda Nabi Muhammad SAW, dan kisah-kisah sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah akan kita lanjutkan pada video selanjutnya. Namun sebelum itu sedikit kita bahas firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Mujadalah ayat 22 tadi. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, yang menyayangi dan mengasihi orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu adalah bapaknya, orang tuanya, ataupun anak-anaknya, ataupun saudara-saudaranya, ataupun meskipun mereka dari keluarga-keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar menanamkan keimanan di dalam hati mereka dan mendahulukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang pilihan yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Yang di dalam surga tersebut mengalir sungai-sungai di bawahnya dan mereka akan kekal di dalamnya. Sungai-sungai mengalir di bawah surga tersebut. Allah ridha radhiyallahu anhum wa radu'an. Inilah gelar yang menutup perdebatan di antara para sahabat, karena seluruh sahabat radhiyallahu anhum, mereka adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan waradu'an, dan mereka juga ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan mereka ridho dan mereka pun puas terhadap apapun yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Mereka itulah golongan-golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah pasukan-pasukan Allah. Ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Dan ketahuilah bahwasannya pasukan Allah, golongan Allah adalah mereka orang-orang yang beruntung. Mari kita pelajari terus untuk membahas dan mempelajari kisah-kisah para sahabat, dan tetap ikuti channel YouTube MZT Malang Raya, karena banyak yang bisa kita pelajari dan bisa kita dapatkan dari channel YouTube ini. Dan tentunya jikalau ingin memahami dan mempelajari kisah-kisah sahabat dan kisah-kisah para ulama, kita ikuti playlist-playlist yang ada. Wallahu musta'an ala ituklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.